Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Mas, ya, kalau yang bicara Mas Radian kan sudah selesai. Artinya hukum tata negaranya, rumusannya sudah selesai. Yang lain tinggal catatan kaki. Apalagi kalau tadi pengantarnya Mas apa itu Nahu, Ismail Nahu itu sudah segalanya, termasuk provokatornya juga. Karena itu saya catatan kaki aja pendek-pendek Pak. Jadi saya bukan mewakili apa itu Fakultas Ilmu Budaya, tapi mewakili lembaga sensor film. Jadi pekerjaan kalau lembaga sensor film itu pekerjaannya menyensor. Nah kira-kira gitu. Nah karena pekerjaan menyensor ini pekerjaan Saiton, saya kira-kira yang nyensor saja. Jadi kalau saya boleh memilih, kalau dulu memang kita semua kelihatannya antusias untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, lalu juga amandemen lagi setelah keempat. Tapi melihat perilaku DPR sekarang, yang seperti sekarang, itu kalau di amandemen dan perilaku masyarakat, itu kira-kira negara ini semakin nggak berbentuk. Jadi yang pertama, sekarang ini banyak kekuatan, meskipun DPD itu mengklaim dirinya dari aspirasi masyarakat, saya pikir itu nggak terlalu besar aspirasi masyarakatnya. Tetapi mungkin lebih besar sedikit, tidak terlalu besar juga. Itu kelompok yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terutama tentara-tentara itu sebagian besar ingin ke sana. Karena dia basis legitimasi kekuasaannya dia itu di Undang-Undang Dasar 45. Termasuk ada beberapa partai di DPR itu sampai hari ini ngotot kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kalau dibuka amandemen itu bukan berarti maju penyempurnaan, tetapi bisa ke belakang, dan itu lebih kuat daripada yang dibawa DPD. Karena kalau saya melihat rumusannya DPD ini mengerikan dalam tanda kutip. Jadi karena itu luar biasa dia apa itu Mas Radian mengatakan ingin 2 kamar yang sama-sama kuat. Itu 1 kamar aja kuat kayak gitu, DPR itu sekarang kemenangannya luar biasa, kesepenang-penangannya luar biasa. Saya mengatakan KPK itu apa lembaga super body, tapi DPR itu lebih besar dari itu dan lebih congkak dari itu. Karena itu kecenderungan korupnya juga besar. Jadi karena itu kalau 2 lembaga ini sama-sama besar itu, maka perilakunya bisa, mohon maaf, bisa lebih dari itu. Apalagi dengan sistem apa itu pemilihan yang berbeda semacam itu. Nah karena itu saya termasuk setonnya Pak. Dipatok hanya 3 partai. Ada yang mengatakan itu bukan multi partai. Kalau mengatakan multi partai itu kan hitungannya kan jumlah partai. Tetapi ada yang mengatakan Orde Baru itu partai tunggal hegemonik. Jadi 1 partai besar Golkar, tetapi yang lain-lain itu bonsai aja legitimasi. Karena itu ada yang mengatakan itu 1 partai hegemonik. Nah begitu rezim ini jatuh, maka banyak partai, ada ratusan partai yang muncul, meskipun hanya 48 yang kemudian diakui, tetapi ada ratusan partai, dan sekarang membuat partai gak begitu gampang. Nah semula negara ini memberikan solusi itu dengan electoral threshold. Ternyata dengan electoral threshold itu tidak mengurangi partai. Itu artinya sebetulnya ada kecenderungan di masyarakat dan di negara bahwa kebanyakan partai itu ternyata juga tidak efektif, juga jadi persoalan besar. Lebih dari itu biayanya besar, apalagi menyinggung tentang accelerated state tadi. Jadi Mas Ismail mengatakan banyak komisi-komisi yang lahir itu luar biasa banyaknya dan dibiayai oleh negara semua. Sekarang ini dan mengerikan, DPR itu kalau orang DPR itu ngomong tapi nggak punya data, tapi kemudian kesimpulannya kuat karena dia kekuasaannya besar. Sekarang itu bikin macam-macam hal. Jadi misalnya Panwaslu, dulu itu panitia, lalu ada Bawaslu pusat. Sekarang ini provinsi akan dijadikan Bawaslu provinsi. Itu artinya panitia pengawas pemilihan umum provinsi seluruh Indonesia itu dibiayai, ada birokrasinya, itu luar biasa. Padahal itu lebih efektif kalau panitia. Dulu Panwaslu juga begitu, lalu dibuat Bawaslu, tetapi juga persoalannya sama saja. Jadi karena itu sekarang ini luar biasa. Itu jadi kalau itu diteruskan accelerated macam-macam semua itu biayanya besar sekali. Saya berikan contoh, dulu DPRD itu biayanya ketika awal-awal reformasi itu banyak orang-orang Orde Baru. Jadi kalau zaman Orde Baru dulu DPRD itu kan
dikendalikan oleh kalau wali kota atau bupati lalu ada sospolnya. Mereka yang memegang dana dan mereka nggak bisa apa-apa di sana. Dana otonomi kewenangan itu tidak pada DPR dan DPRD, tetapi pada eksekutif. Karena itu otoriter, jadi omong kosong. Kalau dulu zaman Orde Baru jauh lebih demokratis, jauh lebih baik pemilihan umumnya dengan sekarang, itu omong kosong besar. Pemilihan umum itu zaman Orde Baru, kalau pemilihan umum sesungguhnya sekarang. Nah karena itu dananya sedikit sekali. Tapi begitu awal reformasi yang semula sekitar 6 miliar, 10 miliar, 20 miliar, itu tiba-tiba menjadi ratusan miliar. Dia menentukan sendiri. Jadi bagaimana DPRD menentukan anggaran sendiri, mengelola sendiri. Jadi nggak karu-karuan. Karena itu kemudian tahun 99 itu banyak yang dipenjarakan. Sampai hari ini sisanya kasus itu masih banyak di mana-mana. Jadi itu artinya saya menunjukkan di perilaku bangsa ini, lembaga-lembaga yang kemudian otonom, independen, yang kemudian mereka membentuk diri sendiri atau dibentuk negara, itu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Dan karena itu negara sekarang anggarannya besar, tetapi juga kemudian kesejahteraannya lambat. Kesejahteraannya berjalan tetapi lambat. Seandainya misalnya komisi-komisi diakhiri, lalu kemudian anggaran-anggaran DPR, DPRD itu kemudian dimanage, itu kira-kira ya ada banyak, tidak perlu isu tentang kenaikan BBM, luar biasa mereka itu kewenangannya. Nah karena itu kalau menurut saya lebih baik tidak diteruskan isu tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 ke 5 ini. Yang kedua, apa yang diusulkan oleh diberikan menurut saya dalam tanda petik ya. Jadi dia mengatakan memperkuat lembaga kepresidenan, tapi dalam banyak draft usulannya itu mengurangi kekuasaan kepresidenan itu sangat signifikan, apalagi tadi bicameral strong. Jadi kalau misalnya presiden tidak bisa diimpeach melalui DPR karena DPR begitu rupa koalisinya, maka dia bisa melalui DPD, karena DPD itu bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan ke MPR. Jadi bayangkan ini dua kamar tidak saling mengisi tapi berkompetisi untuk berkuasa sebesar-besarnya. DPD itu mengurusi, kalau dalam sejarahnya dan dalam sistem perwakilannya dia mewakili daerah, provinsi. Jadi itu karena yang dikatakan sistem pemilihannya distrik, sama dengan presiden dan legislatif. Mengapa persoalan legislatif dan eksekutif menjadi persoalan dan partai itu tetap besar? Karena sistem pemilihannya tidak selaras. Untuk pemilihan legislatif itu menggunakan pemilihan proporsional, tetapi pemilihan presiden itu distrik. Sampai kapanpun presiden tidak akan bisa memperoleh single majority seperti zaman Orde Baru. Nggak akan mungkin, karena nggak bisa dengan pluralisme seperti itu. Jadi itu hanya bisa kalau dengan negara totalitarian seperti Orde Baru. Jadi siapapun presiden yang maju itu dia pasti akan memperoleh minoritas kalau dia tidak membuat koalisi. Membuat koalisi lebih dari 60% pun tidak efektif juga, karena partai itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Itu yang kira-kira saya menduga-duga mengapa pemerintah ini tidak mau mengeluarkan PKS. Kalau PKS itu dikeluarkan sewenang-wenang secara total, misalnya dari legislatif dan kemudian kementeriannya, itu berarti Golkar itu menentukan semua. Jadi kalau semua tawaran-tawaran pemerintah atau presiden itu kontroversial, Golkar itu hanya memainkan tipis saja. Tapi kalau dia memperoleh koalisi tunggal besar, kalau Golkar nggak setuju, dia masih bisa main dengan PKS, dengan yang lain. Tapi kalau ini dan Golkar itu luar biasa. Itu luar biasa. Jamur dari baru sampai sekarang, licinnya luar biasa ya. Saya mohon maaf bagi yang dari Golkar. Itu pengalamannya, SDM-nya luar biasa, dan dia bisa bulet-bulet tiba-tiba gebuk. Jadi kalau sekarang gebuk itu tidak hanya dari belakang, dari depan gitu ya. Itu Golkar, dan dia mengatakan bahwa dia berjasa gitu. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, lalu pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, kemudian serta yang berkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu tugas kewenangan menurut pasal 22D DPD. Jadi itu secara historis memang begitu. Jadi kalau tadi Mas Radian mengatakan mengapa tidak banyak yang tahu DPD,
bukan sistemnya, tapi jangan-jangan apa kinerja DPD itu sendiri. Mestinya DPD itu punya, meskipun tidak dibiayai, sekarang kan mereka minta dibiayai buat membuat apa sekretariat di provinsi. Oh, mengerikan kan, baru belum gitu kan, mengerikan. Dia minta apa dibuatkan rumah di tiap provinsi, lalu dia berkantor di situ. Itu prinsip itu betul. Tapi kan sebetulnya menyisakan sedikit aja kan bisa, kalau misalnya mau ke masyarakat kan. Nah, dia bisa mensosialisasikan, dia menyaring, dia apa itu mengakselerasikan kepentingan daerah, itu semua akan tahu. Dan itu ada teorinya, itu gampang saja gitu. Jadi kalau sekarang ternyata DPD tidak terlalu mengurusi konstituennya di daerah, itu bukan kemudian sebenarnya sistemnya atau aturannya, tetapi jangan-jangan performan dari tiap anggota DPD itu sendiri yang belum maksimal. Karena ya mohon maaf, masa transisi itu tidak memunculkan tokoh-tokoh yang maksimal. Jadi kalau di dalam apa itu usulan-usulan itu justru lebih mendekati negara serikat federal. Betul dikatakan Mas Radian. Jadi memang apa itu, lalu pemilu nasional dan lokal, oke, itu bisa debatable.